Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama. Terima kasih kami sudah kesempatan memuji mengagungkan nama-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu akan menguatkan, menuntun langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa hadir di sini. Saya bacakan firman Tuhan yang tadi kita sudah nyanyikan juga ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini ayat yang sudah sering kita dengarkan, tapi tidak pernah bosan ya mendengarnya. Dulu di sini ayat yang sama. Oh ya. Bangunan bawa ayat yang ini juga. Yang saya tulis. Baik ya, saya tidak tahu tapi Tuhan tahu ya. Dulu juga. Dulu Pak Gunnar di sini. Ya. Di rumah sana. Baik, Maksudnya di sini. mau di sana, Iya. di sini, Luar tapi biasa ya. firman Tuhan tetap sama ya. 3 tahun yang lalu. Juga berarti belum bijaksana. Pembacaan Mazmur. Ya sama. Karena Oh, kita ya. kurang bijaksana akhirnya dikasih lagu. Lagu juga ada kan menghitung hari. Ya, yang tadi kita nyanyi. Ya itu. Bukan lagu. Tadi sudah ditekankan terus ibadah singkat, doanya Ya. juga ibadah singkat, firman Tuhan juga singkat. Jadi semua ya Pak. Jadi satu ayat saya baca singkat juga ya. Saya beri tema singkat juga. Temanya menghitung hari, menjaga hati. Amin. Haleluya. Panjang hari menjaga hati. Paling tidak temanya diingatkan gitu Iya. ya. Menghitung hari, menjaga hati. Sudah. Langsung amin Ya, itu kita ya. udah ngerti. Tapi saya sampaikan secara singkat. Nanti kalau pengkhotbah langsung amin kan, Iya. ya langsung waduh ini singkat panjang, ya, sama saja ya. Rugi kasih PK-nya. Terlalu singkat ya PK-nya. Kita tidak malu-malu terima PK-nya. Merasa bersalah. Jadi penulis Mazmur ini adalah Musa ya. Ya, Musa itu hidupnya lumayan panjang dibandingkan kita. Kita tidak tahu Belum apa tahu, sampai 120 tahun. Jadi kehidupannya sering dibagi menjadi 3 fase. 40 tahun pertama dia masih berada di Mesir, di istana. Dia merasa bahwa dia itu hebat. Dia anak pangeran soalnya. Semua serba ada, semua serba lengkap. Tapi 40 tahun berikutnya dia harus mengembara di tanah Midian, menjadi gembala kambing domba. Dia dari tingkat yang paling tinggi dalam tingkat sosial, dia langsung ke tingkat yang paling rendah, pergaulannya banyak dengan hewan-hewan. Itu proses pembentukan dari Tuhan untuk dia. Diajar kembali menyadari siapa dirinya, menyadari bahwa dia adalah seorang yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Diproses dulu sampai tingkat yang serendah-rendahnya. Akhirnya dia memakai Tuhan untuk melayani Tuhan 40 tahun terakhir hidupnya. Dari umur 80 sampai dia akhirnya panggil Tuhan dalam umur 90 tahun. Jadi Mazmur ini atau puisi ini bisa dikatakan kitab puisi ya, adalah merupakan tulisan Musa ketika dia sudah sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya, sungguh-sungguh menyadari bahwa ternyata hidup ini singkat. Sebenarnya di ayat 10 dia berkata, ya masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Sebenarnya adalah kesukaran dan penderitaan. Lalu dikatakan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan dia begitu menyadari bahwa hidup itu terbatas, hidup itu singkat. Ya kalau
Si Gangga berkata, ya aku ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi itu hanya bahasa puisi, tidak mungkin 1000 tahun. Ternyata dia umur 27 sudah meninggal. Saya tidak tahu Ito di sini berapa tahun harapannya, doanya. Ya Tuhan memberikan kesempatan hidup melayani. 80 ya. Kita bisa berdoa, kita bisa berharap ya. 80 luar biasa. Berarti kalau dihitung-hitung, waduh. Jadi biasanya kan kalau dalam matematika kita ada macam-macam perhitungan. Paling tidak kan ya ada hitungan tambah, cara tambah. Setiap tahun anak-anak meskipun usianya bertambah, mereka belum memahami ya. Dan ketika tahun bertambah, ya, sore saya sudah ulang tahun lagi. Tapi itu kan cara berhitung tambah itu ya, pemahaman anak kecil sebenarnya. Belum memahami bahwa ternyata dia berkurang. Tapi itu ya adalah hal yang kita tidak sering lakukan karena bertambah usia itu juga. Tapi di sisi lain sebenarnya berkurang ya, perhitungan berkurang. Dari sudut pandang teologi, ya Tuhan sudah menentukan berapa lama kita hidup. Maka tiap-tiap hari umur kita berkurang. Maka kita merasa, wah kesempatan kita berkurang sebenarnya. Semakin berkurang, semakin berkurang. Dan itulah yang membuat kita harus semakin berbijaksana. Karena menyadari makin lama, makin tua, usia makin berkurang. Walaupun orang bilang makin tua, makin kuat. Tapi ya tidak selalu makin tua makin kuat ya. Tapi juga ada makin tua makin banyak penyakit juga banyak. Ya, ya jarang-jarang seperti Kaleb gitu ya. 80-an tapi masih merasa kuat seperti 40-an gitu. Jadi ada orang makin tua ya memang makin merosot. Hidup kita ini kan makin lama makin merosot juga. Kulit-kulit sudah mulai makin keriput. Walaupun ditambal-tambal tetap aslinya kan memang makin tua. Tapi tidak mengapa karena kita sadar bahwa walaupun makin berkurang kesempatan kita, tapi bisa menjadi waktu yang berkualitas, menjadi kairos ya, kesempatan ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan. Ada orang menghitung dengan cara perkalian. Ya ini pelipat gandaan ya. Bahwa kita memiliki banyak keahlian, memiliki banyak talenta. Jadi bisa multi talent. Saya lihat kita ini multi talent. Dia bisa berdagang, bisnis, bisa sambil pelayanan, bisa merencanakan tadi studio, merencanakan gereja, merencanakan studio, merencanakan apalagi tanam-tanaman, peternakan. Nah itu semua apakah jadi perkalian ya, berlipat kali ganda semua. Dan itu adalah pemberian Tuhan yang memang harus difungsikan dalam rangka menjadi berkat bagi banyak orang. Maka seperti di Alkitab ada yang punya 5 talenta, ada yang punya 2, ada yang punya 1. Ya, tapi semuanya memang adalah pemberian Tuhan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ada cara perhitungan membagi ataupun pembagian, berbagi bahwa hidup ini diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Lalu bagaimana kita hidup yang berbagi? Hidup yang berbagi berarti berbagi hidup kan begitu ya. Kalau dikatakan bagaimana hidup berbagi, ya berarti berbagi kehidupan. Kita membagi kehidupan. Kita seringkali mendengarkan orang berkhotbah ilustrasi pakai lilin ya. Lilin itu supaya bisa menjadi terang di sekelilingnya, maka dia harus berkorban. Maka dia harus meleleh gitu ya, harus mengorbankan dirinya untuk bisa menjadi berkat bagi lingkungan, bagi banyak orang, menjadi terang. Tapi kalau dia walaupun lilinnya besar, kalau nggak terbakar nggak ada fungsi sebenarnya. Lilinnya sebesar apapun, tapi kalau nggak ada apinya, nggak bisa berfungsi. Jadi sebanyak apapun harta kekayaan kita, sebanyak apapun keahlian kita, sebanyak apapun pengetahuan kita, mau S1, S2, S3, kata Pak Febri kemarin, S-teller di toko-toko gitu ya. Tapi kalau itu tidak difungsikan hanya untuk diri sendiri, ya nggak ada gunanya. Karena itu namanya bukan berbagi hidup, bukan hidup berbagi, tapi hanya untuk memuaskan diri sendiri. Lalu Tuhan berkata, untuk apa semua itu kamu kumpulkan di lumbungmu? Nanti kamu mati, untuk apa semua itu? Karena tidak ada gunanya dimakan hangat, habis berkarat dan seterusnya, tapi tidak berguna. Maka ada seorang yang ditegur oleh Yesus.
ketika dia berkata, aku sudah melakukan semuanya, aku berbuat baik, tidak berzina, tidak mencuri. Yesus berkata, wah, kalau gitu hanya satu yang saya minta, coba jual dulu hartamu itu, bagi-bagi ke orang lain. Wah, dia sedih hatinya, karena ternyata dia belum berbagi hidup. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan sudah mengaruniakan usia kepada kita. Maka kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat dalam rangka tadi itu, ya bagaimana berbagi satu dengan yang lain. Ketika Musa menyadari bahwa hidupnya singkat, akhirnya dia membagi hidupnya, ya menjadi berkat bagi bangsanya. Sekalipun ada tantangan, dia harus menghadapi raja yang besar, Raja Firaun. Tantangannya berat sekali. Bagaimana melayani orang yang disebut keras kepala, orang Israel itu keras kepala gitu ya, susah diatur, maunya sendiri, tapi dia diberikan kuasa, diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Akhirnya bisa memimpin bangsa Israel sampai akhirnya ke perbatasan. Dia memang tidak sampai ke menyeberang sungai Yordan, tapi dia sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Hukum Taurat diberikan kepada Musa dan disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu bersyukur untuk ulang tahun, tapi lebih bersyukur lagi karena keselamatan Tuhan sudah anugerahkan. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepercayaan untuk menjadi alat keselamatan, menjadi pendeta. Banyak orang agak sedikit meremehkan jabatan pendeta. Banyak orang ngapain jadi hamba Tuhan. Tapi bagi kita itulah panggilan. Dan itulah yang termulia dalam hidup kita. Amin ya. Jadi kalau sekarang Yohanes 6:63 terus masih bisa ke sana kemari dalam rangka pewartaan firman. Nah, itu membagikan sesuatu yang terpenting. Itulah berkat rohani yang dibagikan. Itulah yang Tuhan sudah taruh di hati, dan itulah yang harus terus dikobarkan sampai usia 80, kalau bisa lebih dari 80 tapi tetap masih sehat kan gitu ya. Ya jangan 80 tapi menderita terus, 80 ke atas tapi masih kuat dan sehat. Nah, itu yang kita harapkan, kita doakan. Terus menjadi pewarta firman, terus membagi berkat, terus membagi hidup. Karena itulah sesungguhnya yang Tuhan mau. Jadi bagaimana kita menghitung hari adalah ketika kita berserah kepada Tuhan ya. Terus menjaga hati kita. Jadi ada hubungan antara menghitung hari dikatakan di sini dengan menjaga hati. Hati yang bijaksana, itulah yang bisa mempergunakan hari-hari dengan baik. Hanya hati yang berbijaksana yang bisa mempergunakan kesempatan dengan baik. Dan sebaliknya, ya artinya ketika kita menggunakan waktu kita dengan baik, kita juga semakin bijaksana. Jadi itu bolak-balik ya. Semakin kita mempergunakan waktu dengan baik, kita semakin diberikan Tuhan bijaksana. Semakin kita bijaksana, semakin kita pintar, cakap untuk mempergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi inilah renungan singkat yang saya sampaikan. Mari kita terus menghitung hari dan juga menjaga hati supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya itu di sini tetap bersemangat. Kami adalah keluarga juga ya, kita semua satu keluarga Karpos, hamba-hamba Tuhan yang tetap saling mendoakan, yang tetap saling menopang dalam suka maupun duka dalam segala hal. Kita tidak sendiri, kami di sini adalah keluarga. Ada apa-apa kita tetap bisa berkomunikasi. Gitu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada sore hari ini mengingatkan kami bahwa waktu kami di dunia ini singkat, tetapi sekalipun demikian kami bisa berdampak kekal bagi dunia, bagi banyak orang. Dan di atas semuanya kami bersyukur karena Engkau pemberi hidup, Engkau juga yang menjadi pemelihara hidup kami, dan Engkau juga yang terus menopang kami dalam menjalani hari-hari ini, melakukan yang terbaik yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan terus dimuliakan melalui kehidupan dan pelayanan kami, dan memberkati hamba-Mu yang indah, memberkati kami semua tetap hidup di dalam bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.